Ya, apakah yang dari kelas A4 dan A5 sudah kumpul semua? Sudah ya? Oke. Baik ya, hari ini pastikan sudah dapat CP masing-masing ya? Betul? Ada yang belum dapat kebagian CP-nya? Halo? Sudah dapat CP semua ya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Kalau sudah tugas yang akan dikerjakan sebagai PTS dan PAS nanti gitu ya. Jadi untuk PTS-nya nanti kalian menyusun materi ajar ya, materi ajar sesuai dengan CP yang kalian dapatkan masing-masing. Jadi materi ajar itu berisi materi ya, materi yang konteksnya dengan yang kontekstual ya, yang ada di sekitar kita. Kalian bisa membuat materi sendiri atau mungkin kalian juga bisa apa ya, menambahkan dari referensi, contoh referensi yang sudah ada gitu ya. Nah itu silahkan ya, terkait dengan itu materinya ya. Kemudian di dalam nanti penyusunan materi, nah kemarin sudah saya sampaikan nanti per fase ya, jadi fase A, fase B, dan fase C, tolong template-nya atau kira-kira warna dasarnya itu paling tidak sama. Misalnya fase A sepakat yuk kita warna apa, misalnya hijau. Nah hijaunya jangan sampai hijau yang satu hijau muda, satu hijau tua gitu ya, jangan. Paling tidak dengan warna apa, jadi senada gitu ya. Jadi nanti ketika kalian kumpulkan, terus misalnya buku itu apa materi itu dicetak, itu menjadi satu tema, satu kesatuan gitu ya, jangan sampai warnanya jeleng-jeleng atau beda-beda. Nah itu yang pertama ya. Jadi untuk materi nanti ini saya mau tunjukkan ya materinya, semoga kalian bisa melihat. Terlihat sudah? Terlihat, Bu. Oke, nah ini contoh ya, contoh dari materi ajar yang bisa kalian buat. Jadi boleh dengan cover seperti ini. Nah untuk bab kemudian ini boleh sesuaikan dengan topik materi kalian. Misalnya materinya tentang apa ya, pengenalan pagi, siang, dan malam ya. Berarti kasih aja judulnya pengenalan pagi, siang, dan malam. Di dalam judulnya di sini mau kalian tambah gambar dan lain sebagainya itu silakan. Ini contoh ya, ini contoh. Nah kemudian di sini, nah pastikan kalau mapel nggak usah ya, kan pasti mapelnya sudah jelas itu IPA gitu ya. Nah yang penting kalian tuliskan materi pokoknya ini. Nah materi pokoknya, kemudian ini yang pertama adalah capaian pembelajarannya. Nah nanti tuliskan capaian pembelajaran yang sudah dibagi kemarin di sini. Nah capaian pembelajaran itu kan ada yang satu capaian 2-3 orang gitu kan. Nah itu nanti CP-nya sama, bukan CP-nya yang dipotong, tapi CP-nya sama ya. Nah, baru tujuan pembelajarannya yang berbeda. Nanti tuliskan tujuan pembelajarannya di sini. Nah, ini materi pokok kalau mau kalian tulis di sini boleh, atau mau misalnya hanya cukup di atas sini juga silahkan ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian untuk isinya, nah silakan kalian sesuaikan. Ada gambar, ada teks. Nah, kalau kalian membuat gambar atau menampilkan gambar, sumbernya dicantumkan ya, seperti yang sudah contohnya seperti ini. Kalian boleh cantumkan sumbernya. Kalau misalnya sumbernya itu sumber pribadi, ya tulis saja sumber dokumentasi pribadi dan seterusnya. Jadi nanti materinya kalian sesuaikan dengan CP yang kalian dapatkan. Ini contoh ya, ini contoh. Nah, kemudian nah di halaman belakang, nah kalau kalian bisa berikan latihan soal seperti itu atau contoh soalnya seperti apa. Nah, boleh kalian menuliskan seperti ini atau akan lebih bagus misalnya model seperti LKS. Jadi soal terus dikasih ruang untuk menjawab di bawahnya gitu ya, kayak kotak untuk menjawab. Kemudian nomor 2 baru kotak di bawahnya lagi atau ruang untuk menjawab dan seterusnya. Itu silahkan kalian desain
apa ya, menarik mungkin gitu ya. Nah, mau desain template dan lain sebagainya seperti apa, nah silahkan nanti diskusikan pada tim dengan masing-masing fasenya. Dan jangan lupa referensi atau daftar pustakanya ya. Nah, referensi ya, bukan daftar pustaka kan itu nanti harus ada yang dikutip ya. Kalau referensi itu kan materi ini dapatnya dari mana aja, itu boleh dimasukkan di sini referensi. Nah, itu ya untuk yang PTS-nya. Sampai di sini dulu, kira-kira apakah ada pertanyaan? Kita tadi di mana ya? Kita tunggu selesai atau kita jalan? Ibu mohon maaf mau nanya Bu. Ya, Dek, saya masih ada di sini ya. Kok saya nggak bisa ini ya, nggak masuk ke ininya lagi ya? Mau tutup layar maksudnya. Bentar ya. Iya Bu. Ya silakan. Ibu kan misalnya kami ini Bu satu fase di dalam menyusun tuh Bu, kami kan semuanya nanti sama warnanya dalam satu fase Bu. Terus kalau modelnya tuh Bu harus sama juga ke satu fase tuh Bu atau hanya warna Bu? Desainnya Bu. Desainnya harus sama. Warnanya aja ya. Jadi warna dasarnya aja ya, warna dasarnya aja. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, jadi kalau misalnya desain tambahan, kemudian kalian mau kasih apa namanya, seperti background seperti ini, itu bebas aja ya. Tapi paling tidak warna dasarnya sama, gitu. Jadi jangan beda-beda, seperti itu. Rizka ya tadi ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, ya sama-sama lagi. Langsung aja deh keputusan. Silakan. Tidak ada. Berarti Bu, untuk izin yang Bu, mau bertanya. materi cukup ya. Oh ya, siapa? Silakan. Saya Bu, Armando. Oh ya, Armando silakan. Bu, Enggak, jadi tunggu, kan saya saya nggak bisa kan masuk ke Gmail saya lagi. Ya, lanjut, Armando. saya kan dapat fase B kan Bu. Nah, saya tuh dapat CP yang keterampilan proses. Nah, isinya tuh tentang peserta didik mampu bentar. Saya lihat dulu. Peserta didik mengidentifikasi pertanyaan yang dapat diselidiki secara ilmiah dan membuat prediksi berdasarkan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Nah, ini kalau mau bikin materinya itu Bu, kayak mana? Kok keterampilan proses? Yang mana, Armando? Coba bisa diulang. Peserta didik mengidentifikasi pertanyaan yang dapat diselidiki secara ilmiah dan membuat prediksi berdasarkan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. CP yang mana maksudnya, Armando? Ada ya materi yang ya?
Di itu Bu, yang kemarin Bu, yang Ibu kirim Fase sama berapa? Denisa Bu, mengenai keterampilan proses. Keterampilan prosesnya. Mau diambil itu gitu maksudnya Armando. Iya, pembagiannya Materinya kan apa? sudah dibagi Materinya Bu. dapat apa? Mhm. Bentar ya, saya cek dulu. Armando dapat di fase B, Bu, yang nomor 9. Fase B. Ya, fase B nomor 9 itu saya cek dulu. Bentar ya. Saya cek dulu bentar. Sebut dulu Armando ya. Fase B nomor 9. Oke, mengidentifikasi pertanyaan yang dapat diselidiki secara ilmiah dan membuat prediksi berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Ini ya, Armando ya. Ya Bu. Oke, baik. Berarti materinya bisa kita lihat dari fenomena yang ada di sekitar aja, Armando. Fenomena di sekitar mereka apa misalnya? Misalnya kenapa bisa turun hujan, kenapa bisa terjadi pelangi, gitu-gitu. Nah, jadi nanti di situ peserta didik atau siswa diminta untuk menjelaskan proses-prosesnya. Jadi materinya boleh kamu berikan prosesnya itu, gitu ya, proses kenapa bisa terjadi pelangi. Kayak model ensiklopedia itu loh, Armando, boleh kamu buat seperti itu. Nah, nanti di latihan soalnya, nah boleh dengan fenomena yang lain. Oh, oke Bu, terima kasih. Ya, oke. Nah, jadi seperti itu ya. Boleh. Baik, ada lagi? Bu, saya Bu. Ya, siapa? Jesslyn Bu. Jesslyn. Ya, Jesslyn. Saya kan dapatnya fase B Bu. Ya. 8. Peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera dan dapat mencatat hasil pengamatannya. Nah, ini Bu, fenomena atau peristiwanya ini kita tentukan sendiri Kak Bu? Mau ambil fenomena apa? Bebas. Iya, Oh. boleh. Kayak tadi kan contohnya kalau Armando kan situ kaitannya dengan mengidentifikasi pertanyaan dan membuat prediksi ya. Berarti nanti pertanyaan-pertanyaan di soalnya itu terkait itu. Kemudian ada materi tentang fenomenanya, kemudian dituliskan juga bagaimana cara menyelidikinya, cara mengidentifikasi pertanyaan yang mungkin diselidiki dan seterusnya. Itu kalau yang Armando ya. Nah, kalau yang Jesslyn ini kan mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera dan dapat mencatat hasil pengamatannya. Nah, berarti di situ nanti materinya adalah materi pengantar aja dulu Jesslyn. Misalnya tadi ya contohnya mungkin sama ya kayak punya Armando, mau pelangi atau mau terkait dengan hujan atau misalnya fenomena-fenomena lainnya. Nah, cuma di situ nanti arahnya Jesslyn adalah pada kegiatan observasi ya, karena kan menggunakan panca indera ya. Jadi nanti tugas-tugasnya di situ, kegiatan-kegiatannya adalah meminta siswa untuk mengamati, kemudian mencatat hasil pengamatannya dalam penulisan latihan soal atau LKPD yang nanti disediakan di situ. Materinya kurang lebih mau dibuat mirip sama Armando atau mungkin kalian bagi gitu ya, yang penting misalnya tidak sama ya silakan juga. Apa-apa. Gitu Jason. Oke, baik. Fokus kegiatannya yang berbeda. Mau materinya sama nggak masalah gitu ya. Tapi fokus kegiatannya yang berbeda di dalam materi. Baik, Oke? Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Ya, sama-sama. Ada lagi? Saya, Dini, Bu. silakan Dini. Baik Bu, makasih Bu. Bu, saya mau tanyakan Ya. itu kan Bu sudah dibagikan Bu CP-nya. Nah, saya dapat yang nomor 6 fase B. Berbagai jenis gaya dan pengaruhnya terhadap Halo, arah. Dini, suaranya hilang. Bentar. Yang mana Dini? Fase berapa? Fase B Bu, yang nomor 6. Saya dapat yang gerak kan Bu. Nah, berarti Bu yang berbagai jenis. Oke. Kedengaran kah Bu suara saya Bu?
Iya ya. Nah, berarti saya ambilnya tuh Bu, cuman gerak itu maksudnya jenis geraknya gitu kah Bu atau kayak gimana Bu? Peserta didik memanfaatkan gejala kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari, mendemonstrasikan berbagai jenis gaya dan pengaruhnya terhadap arah, gerak. Oh ini 6-nya 2 atau 3 ya? 3 orang Bu. Nah, manfaatkan gejala kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari. Ini harusnya 1, mendemonstrasikan berbagai jenis gaya dan pengaruhnya. Oh ini harusnya 2 aja ya. Taruh ya. Berarti manfaatkan gejala kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari itu 1, ya kan? Ya. Bagi jenis gaya, nah itu 1. Pengaruh terhadap arah. Harusnya 2 aja nih ya kayaknya ya. Tadi yang dapat di fase B yang ini siapa? 3 orang Ibu, fase yang B itu yang nomor 6 3 orang, karena di situ Ibu tulis 3 orang. Bukan. Saya bilangnya apa di sini kemarin? Kemarin Ibu bilang sesuaikan sama yang Ibu sudah bagi dengan Insya. Kan gejala kemagnetan. Oke, baik. Berarti sini kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah mendemonstrasikan berbagai jenis gaya, gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian nah ini nanti berarti materi yang pertama kan tentang magnet, materi yang kedua ini tentang gaya. Nah gaya ini nanti berarti ada banyak kan gaya ya, ada gaya gesek, ada gaya berat gitu ya, dan seterusnya. Nah itu nanti bisa boleh dibagi 2 ya kayaknya gayanya, ada gaya berat, kemudian ada gaya gesek gitu kali ya. Nah itu jadi nanti tipe 3. Jadi peserta didik memanfaatkan gejala kemagnetan itu kan 1. Orang pertama, orang kedua nanti berbagai jenis mendemonstrasikan gaya berat gitu kan ya, atau gaya gravitasi di situ. Misalnya yang pertama ada gaya gravitasi, kemudian yang ketiga nanti adalah gaya gaya gesek ya, gaya gesek. Nah, gaya gesek. Nah, kemudian itu nanti dari gaya gravitasi ditentukan pengaruhnya ke arah, gerak dan bentuk bendanya. Nah, termasuk gaya gesek nanti dijelaskan tentang cerita arah, gerak dan bentuknya seperti itu ya. Jadi bukan gerak kemudian model pembelajarannya apa. Misalnya kalian menentukan model pembelajarannya problem based atau menentukan model pembelajarannya discovery. Nah, berarti nanti di dalam kegiatan inti pembelajaran itu harus cantum langkah-langkah pembelajaran dari model pembelajaran yang kalian sudah tentukan itu tadi, gitu ya. Jadi nanti setelah itu baru kalian cantumkan penilaiannya. Nah penilaian kemarin kan juga ada 3 ya, ada penilaian sikapnya seperti apa, menggunakan misalnya lembar observasi gitu kan ya. Kemudian penilaian pengetahuan berarti kan ada soal-soalnya ya, atau pakai LKPD silahkan. Kemudian kalau penilaian keterampilan, nah kalian misalnya ada kegiatan diskusi atau presentasi, nah yang kalian nilai keterampilan itu apa aja, poin-poin ketika mereka presentasi yang dinilai. Itu kan penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilannya masuk semua di situ. Oke ya, yang materinya itu tidak perlu kalian buat lagi kan, materinya sudah yang kalian buat tadi ya, yang sudah didiskusikan ini tadi. Jadi materinya sudah include di dalam situ gitu. Nah, kalau kalian melengkapi dengan LKPD nanti di dalam modul ajar juga silakan, karena itu misalnya merupakan bagian dari penilaian pengetahuannya gitu ya di dalam lembar evaluasi. Nah, seperti itu aja untuk modul ajarnya. Nah, otomatis langkah-langkah pembelajaran ini disesuaikan dengan materi yang kalian dapatkan tadi, yang kalian buat. Misalnya tadi meminta siswa untuk siapa tadi ya? Jesslyn ya tadi ya.
mengamati fenomena mengamati fenomena, betul ya, dan mencatat hasil pengamatan. Berarti langkah-langkah ya, baca dari materi dulu atau dijelaskan dari materinya dulu, kemudian setelah itu kegiatan terkait dengan mengamati terus mencatat hasil pengamatan ini harus tercantum juga dalam kegiatan di langkah-langkah pembelajaran ya. Oke, sampai di sini jelas ya. Kalau ada pertanyaan terkait modul ajar, karena kan modul ajar ini sering banget yang sudah dibahas ya. Jadi saya tidak perlu banyak ini, cuma penekanannya aja ya, penekanannya di bagian pendekatan model, kemudian materinya sama evaluasi. Oke. Kita masih ada pertemuan sampai pertengahan Juni ya. Nah, masih lama nih ya proyeknya. Jadi boleh dicicil. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, masih bingung, silahkan temui saya langsung atau nanti perwakilan atau bagaimana gitu ya, permasalahan satu kelas dijadikan satu, nanti ketemu kita diskusi atau seperti apa gitu ya. Jadi biar nggak makin bingung gitu ya, jangan sampai kalian bingung nggak dikerjakan, nanti pas-pas nggak ngumpulin kan saya ya. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Oke, baik ya. Aman sejauh ini? Clear sejauh ini? Aman, Bu. Aman, baik, terima kasih Dini, makasih Armando. Oke, yang lain oke ya, aman? Baik, kalau sudah aman bisa mulai sambil dikerjakan. Nanti kalau misalnya mengalami kendala atau ragu atau dan lain sebagainya, silahkan hubungi dan temui. Karena kadang kalau misalnya chat itu dibaca kapan gitu ya, nanti lama balasnya dan lain sebagainya. Kalau misalnya pas bisa ketemu atau lihat saya di kantor, boleh aja datang ya, diskusi kita. Oke, baik. Nanti tiap berapa minggu kita akan update progresnya terkait dengan materi ajar serta modul ajar ini. Baik, terima kasih ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, tetap semangat. Jangan lupa makan ya. Kebiasaan aktif Anda kerjain tugas dan makan ya. Oke. Ya Mando. Tuh. Ya, Bu. Ya, oke, baik. Terima kasih. Yang, Bu. Makasih, Bu.